Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2104513 dengan mata kuliah Geografi Tanah dengan dosen pengampu Profesor Dr. Dedi Herman, yang pada kali ini kita akan membahas tentang apa tanah konteks ideal, di mana ada 4 komponen penyusun tanah secara ideal. Yang ke-1, partikel mineral sebanyak 45%. Yang kedua, udara atau air sebanyak 25%, air atau water sebanyak 25%, dan yang keempat, bahan organik atau organic matter sebanyak 5%. Setiap komponen penyusun tanah memiliki perannya masing-masing. Pertama, partikel mineral sebagai penopang tegaknya tanaman, sumber unsur hara. Yang kedua, udara untuk pernafasan akar dan organisme tanah. Yang ketiga, air untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Dan yang keempat, bahan organik, sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara dan hormone pertumbuhan tanaman, rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusun tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. 1. Tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah, udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air. Plus banding minus 10%, dan bahan organik kurang dari 1%. Komposisi tanah berpasir: partikel mineral 45%, udara 45%, air plus kurang 10%, dan bahan organik kurang dari 1%. Apa efeknya bagi tanaman? Tanaman akan menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran area perakaran. 2. Tanah kandungan liat tinggi, lebih dari 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat. Misalkan 70%, keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi, partikel mineral 70%, udara 14%, air 14%, dan organik 2%. Apa efeknya bagi tanaman? Ruang untuk berkembang akar menjadi sempit sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luasan lingkaran daun yang lambat. Yang ketiga, tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Kan bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm. Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Bahan organik mampu memegang air 13 kali beratnya keringnya. Artinya keberadaan bahan organik akan meningkat ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Komposisi tanah gambut: partikel mineral 5%, udara 20%, dan air 50%, bahan organik 25%. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.